Nama saya Angga. Nama aku Lala. Nama aku Bayi Haki. Nama aku Nana. Nama saya Christopher Alex. Nama saya Angki. Saya bekerja di perusahaan swasta, salesman. Saya pegawai swasta, hobi memancing keributan. Pekerjaan aku sebagai ibu rumah tangga. Saat ini aku bekerja di beberapa sektor ekspedisi. Saya bekerja sebagai konsultan. Saat ini saya sedang berkuliah di salah satu universitas di Bandung, ngambil jurusan IT. Pekerjaanku sebagai barista. Sebelumnya tahu nggak sih diundang ke sini buat apa? Mau interview? Nggak tahu sih jujur banget. Nggak tahu. Nggak tahu. Enggak. Tadi bukannya mau ngasih nasi kotak ya? Belum makan siang sih soalnya. Oke, pertanyaannya, kamu tahu nggak sih apa scam dan spam itu? Setauku spam itu kayak nanti kita dikirimi pesan sama orang yang nggak dikenal sih kalau spamnya. Satu upaya yang dilakuin sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab sudah mentargetkan siapa-siapanya untuk dijadikan objek mendapatkan hasil gitu. Pokoknya dia ngambil data kita di internet tanpa seizin kita lah, kayak nyolong gitu. Kamu pernah ketipu nggak sih selama ini? Misal uang, barang, atau cinta? Kalau sepengalaman saya belum pernah sih Bang ketipu. Kalau aku pribadi kayaknya cinta sih. Tapi teman saya pernah tuh ditipu. Dia kayak kena scam gitu, di telepon terus suruh ngasih kode OTP sama nomor valid true-nya sama nomor ATM-nya itu dikasihkan ke orangnya. Terus dia rugi itu berapa juta kena scam. Kasian ya? Ya lumayan Bang itu sebenarnya. Karena kalau masalah link ketipu soal uang, kemudian dan yang lain sebagainya, aku lebih hati-hati. Tapi kalau misalnya cinta, nggak dipungkirin, aku selalu ketipu sih. Pernah sekali, itu apa istilahnya ya, saya ketipu uang tapi nggak banyak. So, waktu itu 250-an ribu. Itu kayak web palsu gitu. Jadi ya nggak, wah ini memang penting banget nih. Apakah menurutmu semua orang wajib ketipu dulu biar sadar atau aware biar nggak ketipu lagi? Sebenarnya nggak usah nunggu ketipu. Kita bisa baca, lihat dari pengalaman orang lain udah cukup sih. Ya harusnya enggak ya, kita namanya orang harus bisa belajar dari pengalaman orang lain. Yang baik ya diambil, yang buruk ya jangan diambil gitu, jangan ditiru. Karena kita juga biar bisa waspada juga kan apa yang dialami sama orang lain gitu. Kalau menurut aku enggak sih, karena di zaman sekarang itu udah banyak informasi tentang edukasi gimana sih mengenali mana itu tanda-tanda penipuan dan enggak. Jadi harapannya orang-orang juga udah ngerti mana itu penipuan dan enggak. Terus gimana nih pendapatmu dengan orang-orang yang masih nggak peduli dengan serangan cyber? Kalau aku sih harusnya mereka peduli ya. Harusnya mereka aware juga, sadar juga. Karena teknologi semakin maju, kejahatan juga semakin maju. Semua dulu dompet kan di sini ya. Sekarang dompet di handphone mungkin. Ada bisa kita buka di internet. Kadang orang milih ketinggalan handphone apa ketinggalan dompet. Sekarang milih ketinggalan dompet kalau saya sendiri daripada ketinggalan HP gitu. Jadi harusnya aware. Kalau menurut aku, pentingnya cyber security itu memang harus diedukasi dari awal mereka mengenal itu apa namanya digitalisasi. Jadi pentingnya mereka ngerti gimana sih berinternet secara nyaman itu ya penting. Menjawab nggak? Enggak. Ya harusnya kalian aware sih, sadar dah paling enggak. Apalagi kan berita-berita di media sosial, di website-website itu kan banyak tuh. Nanti baca-baca aja karena kan itu juga menyangkut data diri pribadi kita masing-masing kan. Tapi dengan semua yang kamu tahu nih, apakah kamu sudah melakukan salah satu pencegahan? Misalnya menggunakan antivirus yang optimal? Ya harusnya Anda sadar dong betapa pentingnya data pribadi kita. Apalagi kan orang lain itu bisa juga ngambil data pribadi kita tanpa sepengetahuan kita. Kalau aku sendiri sih udah percaya banget sama salah satu antivirus. Jadi sepemahamanku ya pada saat kita melakukan kegiatan digitalisasi. Jadi menurut aku itu penting. Gak hanya cuma buat personal tapi juga buat kerjaan, buat sekolah dan lain sebagainya. Penting deh. Harus pakai sih sebenarnya. Beli di mana ya?